Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Melihat bos gemuk itu dengan dingin, Kapten penjaga patroli berkata dengan serius, "Maaf, karena Anda telah mencoba menipu pos patroli dengan kebohongan, semua kesaksian Anda tidak akan diterima seumur hidup." Selama pidato, Kapten Pos memandang Chu Xingyun dan melanjutkan, "Dan pria ini tidak hanya tahu secara akurat bahwa abu dupa dalam pembakar dupa tidak akan menempel, tetapi juga secara akurat tahu bahwa ini bukan pembakar dupa, jadinya buktinya lebih kredibel." Mendengar Kapten Pos terdepan, bos yang gemuk itu menggigil karena lemak itu, berteriak, "Tidak, kamu tidak bisa menjebakku seperti ini, aku tidak setuju, 10.000 atau 2 emas itu harus menjadi milikku." Dengan senyum mengejek, Yan kembali dan berkata, "Baik itu baik, baik itu baik, jahat itu baik, bagaimana Anda memperlakukan orang lain, bagaimana orang lain akan memperlakukan Anda, jadi akui, ini adalah hukuman yang pantas Anda terima." Mendengar kembalinya Yan, bos yang gendut itu segera membuka matanya dan menunjuk ke kembalinya Yan, dan berkata kepada Kapten Pos terdepan, "Pernahkah Anda mendengar? Dia menunggu untuk membalas dendam pada saya, dan saya akui bahwa saya memang menjebak keduanya gadis, tapi sekarang, dia juga membingkaiku." Sambil mengerutkan kening, Kapten Pos mengawasi Yan kembali dan berkata, "Ada apa yang baru saja kau katakan?" Menghadapi pertanyaan Kapten Pos terdepan, Yan kembali dengan polos dan membentangkan tangannya, "Apakah ada yang salah dengan apa yang saya katakan?" Orang dengan hewan malang ini menyaksikan ayahnya yang lama mati kelaparan dan menolak untuk mempertahankannya. Apakah hukuman seperti itu? Setelah menarik napas panjang, Kapten Pos terdepan tersenyum pahit, "Ya, apa yang Anda katakan masuk akal, tapi pada saat ini, dapatkah Anda mengatakan lebih sedikit hal yang mudah disalahpahami?" Setelah mengangkat bahu, Yan kembali, "Aku berpikiran terbuka, dan tidak ada yang bisa dikatakan. Hanya orang-orang dengan hantu di hati mereka yang akan mengernyit dan berhati-hati." Mendengar kembalinya Yan, Tuan Chai, yang semuanya berkulit putih, mengangguk setuju, "Ya, kalimat Xiao You, ketika sampai ke akar, yang disebut pria itu terbuka, penjahat itu sering, duduklah dengan baik, apa yang tidak Anda katakan?" Selama pidatonya, Tuan Chai memandangi bos yang gendut itu dan berkata dengan suara dingin, "Adapun lelaki yang menjijikkan ini, ayahnya yang dulu kelaparan sampai mati, dia benar-benar bukan anak kecil." Pernyataan Guru Chai segera membangkitkan diskusi di antara orang-orang di sekitarnya. Hanya saja, orang ini membuat ayahnya kelaparan. Bukan saja dia tidak malu, tetapi dia bangga akan hal itu, dan dia akan pamer di sana ketika dia bebas. Itu benar-benar bukan manusia. Memalingkan kepalanya, Tuan Chai kembali ke Yan dan berkata, "Xiao You, jujur saja, aku baru saja membeli tungku danmu, aku mengambil sedikit diskon, jadi aku memintamu untuk minum 2 gelas, menurutmu itu bagus?" Dihadapkan dengan undangan Tuan Chai, Yan kembali dengan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa untuk minum 2 gelas, tapi saya akan mengundang Anda, ayo pergi." Selama pidatonya, Yan kembali dan Tuan Chai, muda dan tua ini, tidak lagi mengabaikan bos yang gemuk itu, membawa Yafu dan Yaxin, berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan. Melihat pesta itu pergi, Kapten Pos menghela nafas tanpa sadar. Sekarang, dia sudah mengerti arti kata-kata ambigu yang dikembalikan Yan. Faktanya, Yan kembali dengan mengambil kesempatan untuk memberitahunya, tidak peduli apakah kasusnya benar atau tidak, orang jahat semacam itu harus dihukum. Hanya momok bagi sampah untuk mati kelaparan pada ayah tua saya. Tidak ada alasan untuk mengendalikannya sebelumnya, setelah semua. Patroli adalah untuk mematuhi hukum dan bertindak sesuai dengan aturan hukum. Sekarang ada alasan, apa lagi yang bisa saya katakan? Anda tidak peduli apakah itu dibingkai, toh, semua saksi dan bukti sudah siap, apakah Anda ingin melakukannya atau tidak? Pembicara yang disebut memiliki niat, pendengar memiliki niat. Kembalinya ini, Yan Guilai sebenarnya mengakui bahwa dia membingkainya, tetapi siapa yang menyebabkan semua ini? Itu benar, jika bukan karena bos yang gemuk, menjebak Yafu dan Sister Yaxin karena mencuri, dan mereka harus menanggalkan pakaian mereka di depan umum untuk memeriksa, bagaimana mungkin Yang Wei kembali kepadanya? Jika kedua gadis itu menanggalkan pakaian mereka di depan umum, sungguh memalukan, bagaimana mereka bisa terus hidup? Meskipun ini bukan kejahatan dalam hal hukum, itu adalah pencuri setelah semua, dan masuk akal untuk dihina. Tetapi pada kenyataannya, hal seperti itu cukup untuk sepenuhnya menghancurkan kedua gadis ini dan menghancurkan hidup mereka. Yang disebut hukum tidak memanggil perasaan manusia, meskipun jelas bahwa dalam kasus ini, ada kemungkinan bahwa Yan kembali untuk menjebak bos yang gemuk. Bagaimanapun, ada terlalu banyak keraguan. Namun, ketika Yan kembali, Anda tidak peduli apakah itu dibingkai, singkatnya, haruskah sampah seperti itu disembuhkan? Apakah Anda ingin sembuh?
Dengan sedikit kontemplasi, Kapten Pos membanting giginya dan berteriak, "Apa yang masih kau lakukan? Bawa dia turun, tekan kembali ke markas, dan tunggu sampai jatuh." Dengan perintah kapten dari pos terdepan, kedua pos terdepan maju dan memuntir lengan bos gemuk. "Tidak, aku tidak yakin. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku salah." Menghadapi ini, bos gemuk itu menangis seperti babi. Sangat disayangkan bahwa kapten dari pos terdepan telah mengambil keputusan. Pokoknya, hari ini dia akan melakukannya. Selain itu, Kapten Pos juga tahu bahwa maksud kembalinya Yan telah dinyatakan dengan jelas. Dia hanya ingin menyembuhkan orang seperti itu. Jika Kapten Pos menolak kemudian terus menyelidiki. Lagi pula, Yan kembali ke sini, tidak ada pegangannya bisa diraih. Kasus ini telah dibuat menjadi kasus besi dengan kembalinya Yan, dengan semua bukti dan bukti. Tidak peduli bagaimana menyelidiki, selama kembalinya Yan tidak santai, tidak ada yang bisa mengubah kasus ini. Sepanjang jalan, Tuan Chai memandang ke atas dan ke bawah pada kembalinya Yan, matanya sedikit menyipit, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tidak jauh dari situ, Yan kembali dan berhenti di depan barisan nasi, mengambil tiket emas dari Yafu dan menyerahkannya kepada pemilik barisan nasi, dengan mengatakan, "Konversikan semua uang menjadi makanan dan kirimkan ke permukiman kumuh, setiap keluarga dan setiap keluarga, berikan beberapa." Setelah menerima tiket emas, pemilik Mihang tidak terlalu peduli, tapi, ketika dia melihat jumlahnya di tiket emas, matanya membelalak kaget. Sejak 100 tahun yang lalu, mata uang ras manusia berangsur-angsur berubah dari batu roh menjadi emas dan perak. Alasan untuk ini adalah bahwa batu roh adalah sumber daya strategis yang paling penting bagi umat manusia. Tidak cocok untuk terus digunakan sebagai mata uang untuk membuat roket ajaib. Oleh karena itu, sampai sekarang, batu roh tidak lagi menjadi mata uang yang beredar. Menyaksikan kembalinya Yan dengan senyum masam, Bos Mihang berkata, 20.000 emas itu terlalu banyak. Kami tidak bisa mendapatkan begitu banyak jagung dalam satu saat, dan kami tidak memiliki cukup staf untuk mendistribusikan. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali, "Tidak masalah. Uang diletakkan di sini dulu. Saya akan mengatur agar orang miskin mengambilnya. Ketika saatnya tiba, Anda akan membayar tagihan. Dalam bulan berikutnya, Anda hanya perlu melepaskan 10.000 koin emas jagung." Menghadapi hal yang begitu baik, pemilik Mihang tentu saja tidak bisa menolak, mengangguk bahagia dan setuju. Terangguk dengan kepuasan, Yan kembali dan Tuan Chai, serta Yafu dan Yaksin, melanjutkan, sampai ke jembatan batu dan ke sebuah paviliun. Perlahan-lahan letakkan bungkusan itu di atas meja batu di tengah-tengah paviliun, Yan kembali ke suguhan yang disebut, sebenarnya, mengundang Master Chai untuk mencicipi hidangan lezat yang disiapkan oleh Dewa Api Yu Zai bersama-sama. Melihat mendalam pada kembalinya Yan, Tuan Chai ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, "Mengapa? Mengapa kamu ingin menaruh uang?" Menghadapi pertanyaan Tuan Chai, Yan kembali dengan tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyembunyikan dari Anda, pada kenyataannya, bahwa pembakar dupa adalah bos lemak, dia tidak berbohong, saya benar-benar menjebaknya." Mendengar kembalinya Yan, Tuan Chai tidak memiliki ekspresi yang tidak terduga, dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, roti di keluarga itu memang sangat harum, saya sering pergi makan, pembakar dupa, saya pernah melihatnya sebelumnya, saya tahu Anda juga itu membingkai dirinya, tetapi ini dan Anda menaruh uang itu." Mendengar kata-kata Guru Chai, Yan kembali dan berkata, "Ada orang yang menyekop di jalan yang tidak rata, dan orang-orang di sisi yang salah. Karena dia menjebak teman-teman saya, dia juga akan menanggalkan pakaian mereka di depan umum dan benar-benar merusaknya, jadi saya harus menggunakan caranya sendiri, masih manusia, mengapa, bukan?" Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Master Chai berkata, "Saya tahu apa yang Anda katakan, kalau tidak bagaimana saya bisa berdiri untuk bekerja sama dengan Anda, dan saya bertanya, mengapa Anda tidak meninggalkan uang itu untuk keperluan Anda sendiri?" Di hadapan penyelidikan Tuan Chai, Yan kembali tanpa terkendali dan berhenti memandangi Tuan Chai, berkata Tuan itu mencintai kekayaan dan mendapatkan jalan, kekayaan yang tidak benar tidak bermanfaat bagi orang, dan memalukan bagi Tuan, bahkan jika Anda mati kelaparan, Anda tidak akan pernah menghabiskan uang itu. Petik 2. Mendengar kembalinya Yan, Tuan Chai tidak bisa membantu tetapi dengan hormat. Yafu dan Yaksin, melihat kembalinya Yan, juga berwarna-warni, dan wajah mereka penuh hormat. Membuka bungkusan itu, mengeluarkan semua jenis kue dan makanan lezat, dan sebotol kecil anggur mellow. Di bawah keramahan hangat yang dikembalikan oleh Yan, Tuan Chai gagal bersenang-senang, tetapi dia harus mengatakan bahwa dia puas dengan kue-kue dan makanan, dan hampir menelan lidahnya ke dalam perutnya. Setelah makan dan minum, Tuan Chai pulang dengan senang, dan Yafu dan Yaksin penuh dengan sukacita dan kepuasan. Setelah minum, kedua gadis itu, Cao Yan, yang bingung, datang menemui mereka tidak tahu kemana harus pergi selanjutnya atau apa yang harus dilakukan. Bahkan, Yan tidak punya ide bagus ketika kembali, dia terus berpikir, dan memilih untuk kembali ke kuil yang rusak bersama kedua gadis itu. Meskipun kuil itu kotor dan berantakan, kuil itu dapat melindungi angin dan hujan, dan ada tempat untuk tidur dengan tenang.
Sepanjang perjalanan kembali ke kuil yang rusak, Yan kembali dan tidak bisa beristirahat, dan dengan cepat mulai sibuk. Pertama, menyingkirkan semua ilalang dan puing-puing di kuil yang rusak, dan kemudian kami pergi ke hutan di sebelahnya dan memotong beberapa ilalang baru untuk membuat tempat tidur. Selanjutnya, ember ditemukan, dan air diambil dari kolam tidak jauh, mencuci tanah kuil yang rusak. Awalnya, tanah berlumpur, di bawah bilas konstan kembalinya Yan akhirnya mengungkapkan wajah aslinya. Sepanjang waktu, Yafu dan Yaksin berpikir bahwa tanah itu hanya lumpur, tetapi di bawah siraman kembalinya Yan, kedua saudara perempuan itu menemukan bahwa tanah itu jelas ditutupi dengan ubin yang halus dan rapi. Ketika Yan kembali ke ruang yang sibuk, dia tidak merasa lelah sama sekali, sebaliknya, dia menjadi lebih sibuk dan lebih energik. Setelah membersihkan semua puing dari kuil yang rusak, Yan kembali untuk menebang beberapa batang pohon dari hutan di sebelahnya, dan untuk dua saudara perempuan kecil, membangun kembali kamar kerja. Apa yang membuat Yafu dan Yaksin paling bahagia adalah bahwa di kamar kerja, Yan kembali untuk membangun tempat tidur kayu besar. Mereka benar-benar tidak ingat berapa tahun mereka belum tidur di tempat tidur. Di waktu sibuk kembalinya Yan, jauh. Di sebuah gedung tinggi, seorang lelaki tua dengan rambut putih, membelai jenggotnya dengan kagum, menghela napas dan mengangguk lagi dan lagi. Pria tua dengan rambut putih ini tidak lain adalah Tuan Chai. Master Chai awalnya bernama Chai Baiseng, ajaran umum Akademi Aoki, dan itu adalah lengan kiri dan kanan paling penting di bawah komando Yeling. Dalam adegan yang terjadi hari ini, Chai Baiseng melihatnya dari awal hingga akhir, bahkan dia melihat bos yang gemuk itu tersenyum dan memberi dua gadis roti-roti untuk dimakan. Faktanya, ketika bos gemuk itu tersenyum dan memberi dua roti-roti kepada dua gadis itu untuk makan, Tuan Chai berada di lantai 2 rumah teh di seberang, mencicipi teh dengan santai, yang besar tidak bisa melihatnya, tetapi dia bisa melakukan segalanya. Lihatlah, awalnya, Master Chai Baiseng bisa berdiri dan menegurnya serta menghukum bos yang gemuk itu secara langsung. Dia memiliki kekuatan dan kemampuan seperti itu. Tetapi Tuan Chai tidak berniat melakukan ini. Dia hanya ingin melihat seberapa jauh manusia di dunia ini telah jatuh, dan apakah ada yang bisa berdiri, melakukan keadilan, dan menjaga keadilan. Namun, yang mengecewakan Guru Chai adalah bahwa meskipun semakin banyak orang berkumpul, tidak ada yang maju untuk membantu kedua gadis itu. Tidak apa-apa jika tidak ada yang membantu mereka, tetapi hal yang paling berlebihan adalah bahwa setiap orang ada di pihak bos yang gemuk, dan dia membujuk dua gadis untuk membuka pakaian mereka untuk memeriksa. Apa yang salah? Tidakkah mereka tahu bahwa melakukan ini akan benar-benar menghancurkan kedua gadis itu? Untungnya, ketika Tuan Chai akan berdiri, kembalinya Yan keluar, Tuan Chai sangat jelas tentang apa yang terjadi sesudahnya, bahwa kembalinya Yan adalah omong kosong belaka. Anda tahu, Tuan Chai menyaksikan bos gemuk mengirim roti kukus. Kedua gadis, dari awal hingga akhir, tidak mengeluarkan uang, belum lagi pembakar dupa yang begitu besar. Namun, meskipun dia tahu bahwa Yan Gui semuanya salah, dia membingkai bos yang gemuk, tetapi Tuan Chai tidak mencoba untuk menusuknya, dan gagal melakukan semuanya. Bahkan, Master Chai mengambil inisiatif untuk menonjol, masih sedikit membantu Yan untuk kembali, memarahi bos yang gemuk itu. Bukannya Tuan Chai tidak cukup benar. Sama seperti sikap yang tersembunyi dalam kembalinya Yan, bahkan jika masalah ini dibingkai, orang-orang seperti bos gemuk harus dihukum. Melihat Yan kembali, dia membawa dua adik perempuan kembali ke kuil yang rusak. Tuan Chai mengangguk puas. Di dunia ini, masih ada orang yang terburu-buru dan lurus, dan moralitas belum sepenuhnya hilang. Yang paling mengagumi Guru Chai adalah kembalinya Yan dan sepasang saudara perempuan kecil, yang jelas-jelas miskin, tidak dapat mengungkap pot, tetapi dengan tegas dan pasti menyumbangkan semua koin emas tanpa mengambil uang yang tidak adil. Ketiga anak itu bersedia saling membantu, tetapi Tuan Chai tahu bahwa dengan hati dan pikiran mereka tidak mungkin untuk menerima begitu saja. Yang disebut mereka yang tidak minum air dari mata air bajak laut tidak tunduk pada makanan yang menghina. Gaya kerja seperti itu tidak dapat diabaikan oleh Guru Chai. Sambil menghela nafas, Tuan Chai menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Di sisi lain, setelah kembali untuk membersihkan seluruh kuil, Yan kembali ke hutan. Ketika saya melarikan diri sebelumnya, di sepanjang jalan, Yan kembali untuk melihat banyak buah-buahan liar dan buah beri. Yang paling penting, dia juga menemukan rumpun kecil rumput darah. Rumput Vena darah adalah rumput hijau-hijau kecil yang berbentuk seperti daun bawang. Alasan mengapa ini disebut rumput darah Vena adalah karena daun rumput panjang dan sempit didistribusikan dengan pembuluh darah daun darah merah. Meskipun rumput darah ini hanya ramuan tingkat pertama, pada kenyataannya, ini adalah salah satu bahan roh dasar. Sebagian besar ramuan tingkat pertama hingga ke-6 harus menggunakan urat darah ini. Six Pill Elixir berhubungan dengan Nirvana Realm. Dapat dikatakan bahwa sebelum Nirvana Realm itu adalah pengembangan dan penerapan tubuh, dan rumput Vena darah ini adalah rumput roh paling dasar untuk mengencangkan tubuh. Sepanjang jalan, Yan kembali dan dengan cepat menemukan rumpun kecil rumput Vena darah, dengan hati-hati dihitung, ada ratusan dari mereka kali ini dapat dikembangkan.
Tanpa berkata apa-apa, Yan kembali dengan cepat membungkuk dan mulai berkumpul. Rumput pembuluh darah ini hanya efektif untuk daun, jadi jika Anda mengubahnya ke orang lain, Anda harus menggunakan sabit untuk memanennya. Setelah 3 atau 2 panen, panen selesai. Namun, kembalinya menelan tidak akan begitu sembrono, meskipun akar rumput darah tidak memiliki efek obat, selama akar rumput digali dan diolah dengan benar, rumput darah baru dapat tumbuh. Selama metode ini tepat, rumput darah ini dapat tumbuh seperti daun bawang, dan panen satu per satu. Mengenai metode apa yang digunakan dan bagaimana menghadapinya, meskipun Yan Hui kembali, dia tidak memiliki pengetahuan ini, dan tidak ada yang pernah memberitahunya. Tapi saya tidak tahu mengapa ketika tangannya bersentuhan dengan pembuluh darah ini, ia secara alami memahami segalanya. Ini seperti bayi yang baru lahir yang tidak memiliki ingatan dan tidak membutuhkan siapapun untuk mengajar. Ini adalah naluri untuk minum susu tepat setelah kelahiran. Setelah dengan hati-hati menggali semua pembuluh darah untuk membentuk bungkusan kecil, Yan kembali dan kembali. Sepanjang jalan melalui hutan, ketika muncul lagi, ia telah memasuki area pusat kota. Setelah mengenali arahnya, Yan kembali dan dengan cepat menemukan toko obat, memegang rumput darah, dan melangkah masuk. Begitu dia memasuki pintu, Yan kembali tanpa sadar beberapa saat melihat sekeliling, Tuan Chai, yang rambutnya semua putih, bahkan ada di toko obat. Melihat Yan kembali, membawa seikat rumput darah kecil, Master Chai tertegun sejenak tetapi dia tidak menyangka bahwa, sesaat kemudian, dia melihatnya lagi. Melihat rasa ingin tahu pada rumput darah di lengan Yan Guilai, Tuan Chai tersenyum dan berkata, "Xiao You, kami bertemu lagi, mengapa, di mana Anda menemukan banyak rumput darah ini?" Setelah melihat Guru Chai, Yan juga sangat senang untuk kembali dan tersenyum dan berkata, "Hanya di hutan di belakang, Anda lihat. Apa penampilan pembuluh darah ini?" Berjalan di depan kembalinya Yan, melihat seikat kecil pembuluh darah, Tuan Chai mengangguk dan berkata, "Tidak buruk, batang dan daun ini utuh, sangat bagus. Mengapa Anda ingin menjual toko obat kepada kami?" "Toko obat kita." Mendengar kata-kata Tuan Chai, Yan kembali dengan tak terkendali dan ingin tahu, mengapa Tuan Chai bukan instruktur Akademi Aoki. Bagaimana dia menjadi bos toko obat? Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Tuan Chai berkata, "Ya, saya benar-benar bertanya kepada tutor Musuefu. Toko obat ini dibuka oleh istri saya." Mengangguk, Yan kembali dan dengan lembut meletakkan bungkusan kecil pembuluh darah di meja, tersenyum di meja, seorang wanita cantik setengah baya yang baik hati berkata, "Lihat berapa banyak yang bisa dijual oleh pembuluh darah ini." Setelah melihat rumput darah, wanita cantik setengah baya itu membedakannya dengan hati-hati, lalu tersenyum dan berkata, "Ini total 127 rumput darah, sebagai rumput Yipin Ling yang paling dasar, harga masing-masing adalah 1 atau 2 perak, totalnya 122 perak. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali, "Kenapa? Apakah harga rumput Yipin Ling begitu murah?" Dengan tak berdaya melirik kembalinya Yan, Tuan Chai tersenyum pahit dan berkata, 1 atau 2 perak dapat ditukar dengan 100 perunggu. Roti daging bos lemak hanya 10 perunggu. 1 atau 2 perak dapat membeli 10 roti daging besar. Mengerutkan keningnya, Yan kembali, pembakar dupa yang rusak dapat menjual 10.000 yuan emas, mengapa? Menunggu Yan kembali dan selesai berbicara, Tuan Chai buru-buru memotongnya, dengan cepat berkata, "Ini tidak terjadi, pembakar dupa tidak biasa, terbuat dari emas yang dicampur dengan tembaga, dan bahan bakunya sangat berharga. 5.002 emas." Kata-kata Tuan Chai baru saja jatuh, dan wanita cantik setengah baya itu tersenyum dan berkata, "Tenang, nak, kami pasangan tua, buka apotek ini, kami tidak menghasilkan uang, hanya untuk menemukan sesuatu untuk dilakukan, tidak akan membuat Anda sedih." Dengan marah memelototi kembalinya Yan, Master Chai berkata, 10.002 emas dapat ditukar dengan 1 juta 2 perak dan 100 juta tembaga. Jika Anda menggunakannya untuk membeli roti daging, Anda dapat membeli 10 juta. 10 juta roti daging besar. Mendengar kata-kata Tuan Chai, mata Yan Huilai melebar dan bergumam, begitu banyak roti cukup untuk 100.000 orang miskin di daerah kumuh untuk makan selama sebulan. Melihat tanpa daya pada kembalinya Yan, wanita cantik setengah baya itu berkata, "Roti daging itu, orang kaya tidak bisa sering memakannya, dan orang-orang di daerah kumuh yang bisa mati kelaparan kapan saja, bagaimana mereka bisa makan roti daging setiap hari?" Mengangguk, Tuan Chai berkata, "Ya, 1 tembaga dapat membeli 1 pon beras merah, puluhan juta pon beras merah, dicampur dengan sayuran liar, cukup untuk 100.000 orang miskin di daerah kumuh, dan makan selama 3 bulan. Setelah melambaikan tangannya, Yan kembali, "Saya tidak bisa mengendalikan begitu banyak orang. Bagi orang dewasa dengan tangan, kaki, dan anggota badan yang sehat, bahkan jika kelaparan sampai mati, saya tidak akan mengendalikannya." Mengangguk-angguk, Tuan Chai berkata, "Memang benar menyelamatkan orang miskin tidak menyelamatkan orang yang malas. Orang yang memiliki tangan dan kaki tetapi malas menghasilkan uang, bahkan jika mereka kelaparan sampai mati, tidak layak disayangkan." Mengangguk dalam-dalam, Yan kembali dan berkata, "Meskipun 2.000 emas itu adalah kekayaan yang tidak layak, aku tidak akan pernah menghabiskan uang.
Hanya 4 orang yang berhak menikmatinya. Melihat dengan penasaran pada kembalinya Yan, Tuan Chai membelai jenggot abu-abu dan berkata, saya ingin tahu 4 orang mana yang memenuhi syarat untuk menikmati 20.000 emas ini. Yan bahkan tidak perlu memikirkannya, Yan kembali, sangat sederhana. Tidak peduli apakah itu daerah kumuh atau tidak, selama tua dan muda, sakit dan cacat, Anda dapat menikmati 20.000 emas ini sesuka hati, meskipun itu roti Dunton. Tua dan muda sakit. Mendengar kembalinya Yan, Tuan Chai tidak bisa berbuat apa-apa selain jatuh ke dalam perenungan. Jelas keempat jenis orang ini tidak ada, atau telah kehilangan kemampuan untuk mencari nafkah. Tanpa bantuan orang lain, sulit untuk bertahan hidup di dunia ini sendiri. Nak kamu, bagaimana kamu berpikir bahwa alih-alih membantu orang sehat, kamu memilih untuk membantu keempat orang ini? Di dalam meja, wanita cantik setengah baya berseru. Mengangkat bahu, Yan kembali dan berkata, dunia idealku seharusnya seperti ini. Lao Wu Lao dan pria tua itu. Muda, dan orang muda. Karena itu, jika seseorang tidak memiliki orang tua dan putra-putranya, ia akan memiliki kehidupan untuk yang lama, yang kuat, yang muda, dan seorang janda yang kesepian dan sakit. Mendengar kembalinya Yan, Tuan Chai dan wanita cantik setengah baya tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka yang menjadi tua, memiliki kekuatan mereka tumbuh bersama anak-anak mereka, dan tumbuh menjadi janda dan kesepian semuanya didukung. Ya, masyarakat yang baik, manusiawi dan sehat seharusnya. Melihat Guru Chai dan istrinya, Yan kembali orang-orang dewasa muda dengan anggota badan yang sehat juga dapat menikmati 10.000 emas, tetapi mereka harus bekerja keras untuk menukar segalanya. Inilah yang disebut penggunaan kuat. Melihat penuh kasih pada kembalinya Yan, wanita cantik setengah baya berkata, nak, berapa umurmu tahun ini, di mana orang tuamu? Menghadapi pertanyaan dari wanita cantik setengah baya, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar, matanya penuh kebingungan. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali, aku tidak tahu berapa umurku atau di mana orang tuaku, aku bahkan tidak tahu siapa orang tuaku. Mendengar kembalinya Yan, Tuan Chai hanya bisa terpana, menebak, jadi apakah Anda amnesia? Mengangguk dengan pahit sambil tersenyum, Yan kembali tanpa menyembunyikan apapun. Dia menjelaskan semua hal baru-baru ini, kecuali ular sanca besar dalam mimpinya. Alasan mengapa ia memasukkan jantungnya ke perut, jantung, dan paru-parunya adalah karena perasaan kembalinya Yan mengatakan kepadanya bahwa pasangan tua ini tidak jahat padanya, tetapi sangat mencintainya. Mendengarkan kisah kembalinya Yan, wanita cantik itu tidak bisa menahan air matanya dan melihat kembalinya Yan dengan kasihan, anak yang malang, sangat menyedihkan, jangan takut. Meskipun Anda tidak dapat mengingat orang tua Anda, tetapi dari mulai hari ini, aku akan menjadi ibumu, Chai Bai Seng, milikmu. Mendengar kata-kata istrinya, Tuan Chai berkata dengan sengit, adik laki-laki, yang adalah orang yang memiliki integritas tinggi, bagaimana mungkin? Meskipun kata-kata Master Nai tegas, tetapi ekspresi dan tatapannya mengkhianatinya, jelas, dia juga ingin mengadopsi anak yang sangat baik seperti Yang Wei. Melihat Guru Chai diam-diam, Yan kembali dengan wajah tak berdaya. Aku menganggapmu Chai Bai Seng sebagai teman, sebagai saudara, tolong minum dan makan makanan, tapi kau ingin aku menjadi putramu. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Yan kembali, tidak, kamu menginginkan anak, lalu melahirkan dirimu sendiri, mengapa kamu menerimaku sebagai seorang putra? Dilahirkan sendiri. Mendengar kembalinya Yan, Chai Bai Seng dan bosnya saling melirik, dan ekspresi wajah mereka sangat sedih. Menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, Chai Bai Seng berkata, malu, tua dan tidak kompeten, tidak ada kesuburan. Mendengar kata-kata Tuan Chai, wanita cantik setengah baya itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan dengarkan dia bicara omong kosong, alasannya adalah aku. Sambil mendesah, wanita cantik setengah baya itu membicarakannya. Wanita cantik ini, bernama Dongfang Jiayan, adalah anak dari keluarga oriental dan keturunan Kaisar Lingmu. Sekitar 70 tahun yang lalu, dalam pertempuran dengan klan iblis, Dongfang Jiayan terluka oleh api iblis, dan dibawa ketidakseimbangan yin dan yang, dia kehilangan kesuburannya. Jika Kaisar Lingmu masih hidup, luka-luka seperti itu dapat dengan mudah dipulihkan, tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa Kaisar Lingmu, sejak 100 tahun yang lalu, telah kehilangan jiwanya karena kekalahan itu. Mendengarkan kata-kata wanita cantik setengah baya, Dongfang Jiayan, Yan kembali dan menatap wanita cantik setengah baya dengan rasa ingin tahu. Seperti yang bisa Anda lihat, wanita cantik itu lembut dan sopan, tetapi ketika dia melihat dari dekat memang ada nyala api hijau di sekitar tubuhnya. Dengan mengerutkan kening, Yan kembali, api macam apa nyala iblis ini? Mengapa sangat sulit? Dengan senyum masam, wanita cantik setengah baya itu berkata, api iblis ini disebut api iblis yang membakar langit, yang unik bagi klan iblis. Api iblis itu unik bagi Kaisar Wu Tian. Begitu terluka oleh api iblis yang membakar langit, api iblis yang membakar langit seperti Tarsus belatung itu biasa-biasa saja dan tidak pernah bisa dihilangkan. Sambil menghela nafas, Tuan Chai menjawab, ya. Api iblis yang membakar langit ini tidak memerlukan media apapun, dan bahkan dapat terbakar dalam kehampaan.
Sekali api iblis yang membakar langit terbakar, tidak akan ada kehidupan, bahkan jika sudah mati, tubuh dan jiwa akan terbakar. Melihat Guru Chai dengan emosi, wanita cantik setengah baya itu menggigil dan berkata, di tahun-tahun ini, kamu juga menderita. Jika bukan untuk menyelamatkanku dan mempertahankan hidupku, bagaimana mungkin kamu bisa seperti ini? Melihat wajah tua dan pucat Tuan Chai, Yan kembali sambil menghela nafas. Mereka yang mempraktikkan monastik paling peduli dengan menjaga kesehatan, bahkan ketika mereka mati, mereka tidak akan menjadi tua. Sekarang, alasan mengapa Master Chai begitu tua harus mempertahankan kehidupan istrinya, siang dan malam, melawan api iblis yang membakar langit, jika tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Dari jarak dekat, mata Yan Guilai menyipit, tidak tahu apakah itu hanya ilusi. Api iblis yang membakar langit sepertinya menghindarinya. Jika Anda melihat lebih dekat, api iblis pembakaran biru hijau langit tampaknya dihembuskan oleh angin kencang, menari dalam arah yang berlawanan dari kembalinya Yan, seolah-olah menemukan sesuatu yang mengerikan, berusaha menghindarinya. Mengerutkan alisnya, Yang Wei kembali dan dengan lembut mengulurkan tangannya, meraih ke arah lengan Dongfang Jiayan. Benar saja, dengan tangan Yan yang kembali mendekat, api iblis yang membakar langit virus berusaha bersembunyi ke arah belakang. Melihat Yang Wei kembali, dia mengulurkan lengannya, Dongfang Jiayan tidak bisa menahan senyum murah hati dan berkata, mengapa kamu mau mengambil nadi untukku? Denyut nadi. Tiba-tiba, denyut nadi seperti apa yang akan kembali diketahui Yan. Dia adalah seorang penderita amnesia sekarang. Namun, karena dia berpikir begitu, dia juga dapat mengambil kesempatan untuk menyentuh kengerian yang mengerikan ini, mengklaim bahwa perantara tidak diselamatkan, dan bahkan tubuh dan jiwa akan sepenuhnya terbakar oleh api iblis yang membakar langit. Mengambil napas panjang, Yan kembali dari lengan bajunya, dengan lembut mengarahkan jarinya ke makanan, dan menaruhnya di pergelangan tangan wanita itu. Pada saat jari punggung Yan bersandar pada pergelangan tangan wanita cantik itu, terdengar raungan di dalam tubuh kembalinya Yan, penangguhan pedang roh bela diri, gagang dan penjaga tangan, bola berwarna merah nyala api berputar dengan kecepatan tinggi. Api Crimson berputar pada kecepatan tinggi membentuk pusaran api, dan kekuatan hisap besar dihasilkan dari pusat pusaran api. Sangat aneh bahwa hisapan yang dihasilkan oleh pusaran api ini tampaknya tidak berpengaruh pada darah kulit, dan segala hal lainnya. Hanya saja, di dalam tubuh wanita cantik setengah baya, nyala api iblis biru langit hijau yang melekat pada tulang menghasilkan kekuatan tarikan besar. Saat pusaran api pada gagang menjadi lebih cepat dan lebih cepat, kekuatan tarikan juga meningkat. Akhirnya, yang melekat pada tulang, api iblis yang membakar langit biru hijau, di bawah kekuatan tarikan besar, jejak, seberkas benang, terkelupas dari tulang, mengikuti meridian parubaya Jiayan, adalah mengisap tubuh Yan yang kembali. Segera setelah dia memasuki tubuh kembalinya Yan, jejak api iblis yang membakar langit mengikuti meridian kembalinya Yan, bergegas menuju pedang wuling, dan akhirnya masuk ke gagang pedang wuling, di pusaran api yang berputar-putar. Saat nyala api iblis yang membakar langit mengalir, pusaran api yang berputar-putar berangsur-angsur berubah warna, dengan merah di hijau, biru di ungu, volume sarang berputar-putar, dan tingkat kohesi, semuanya meningkat dengan cepat. Akhirnya, Yan kembali mengerutkan kening, perasaan penuh memenuhi hatinya, dan pusaran api pada pedang wuling tampak penuh dan mabuk, dan perlahan-lahan dia berhenti. Dengan lembut menggerakkan jarinya, Yan kembali, api monster yang ditembakkan iblis ini memang sombong, tapi, jika Anda memberi saya lebih banyak waktu dan datang beberapa kali lagi, saya pikir, itu masih bisa sepenuhnya dihilangkan pada akhirnya. Dia melihat kembalinya Yan karena terkejut, dan kemudian menatap Dongfang Jiayan. Chai Baiseng dengan gugup bergerak, bagaimana kamu merasa lebih baik? Mengangguk-angguk, Dongfang Jiayan bersukacita, ya, meskipun dia mengusir api iblis yang membakar langit sangat sedikit, tetapi itu benar-benar dikeluarkan. Mendengar ini, Chai Baiseng meraih lengan Yan yang kembali dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, adik, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali dan tersenyum, apakah kamu ingin mengucapkan terima kasih? Sebenarnya itu sangat mudah. Selama kalian berdua, jangan menganggapku sebagai anakmu, bahkan jika kamu berterima kasih padaku, dan kamu ingin anakmu, kamu dilahirkan. Dia saling memandang dengan canggung, mulai sekarang. Chai Baiseng dan Dongfang Jiayan sudah memahaminya. Jangan melihat Yang Wei ketika dia masih muda, dia tampak seperti dia berumur 12 atau 3 tahun, tetapi ambisinya tidak kecil sama sekali. Ketika bergaul dengan pasangan mereka, Yan kembali memperlakukan mereka sebagai teman dan saudara, tetapi mereka ingin menerima orang lain sebagai anak laki-laki, yang benar-benar agak memalukan. Melihat kedua pasangan itu, Yan kembali dan berkata, faktanya, meskipun api iblis yang membakar langit sulit untuk dilibatkan, itu tidak begitu sulit. Poin utamanya adalah bahwa atribut Sister Jiayan adalah atribut kayu. Api iblis terbakar sangat kuat, sulit untuk dihilangkan. Jiayan, Sister Jiayan. Mendengar kembalinya Yan, Tuan Chai tertegun. Pada usia Dongfang Jiayan, jika bukan karena latihan spiritual, tanah sekarang terkubur di leher. Bocah ini, bahkan memanggilnya saudara perempuan Jiayan.
Meskipun Master Chai sangat terkejut, bagi Dongfang Jiayan, sebagai seorang wanita, dia sangat bahagia di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, wanita mana yang suka menjadi tua? Melihat keheranan Tuan Chai, Yan kembali dan memandang Tuan Chai dengan marah, para pahlawan awet muda, sungai dan danau. Kamu bahkan tidak mengerti ini. Selama pidatonya, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Sister Jiayan mengenakan kostum wanita parubaya dan mengatakan bahwa dia adalah saudara perempuan saya, itu pasti berlebihan, tetapi dia adalah saudara perempuan saya, apakah ada masalah? Setelah mendengar kembalinya Yan, Dongfang Jiayan segera tersenyum, meskipun dia juga tahu bahwa kembalinya Yan pasti berlebihan. Tetapi secara umum, jika dia mengenakan pakaian muda dan memerankan ibu atau bibi yang kembali dari Yan, tidak ada yang akan meragukannya. Melihat senyum bahagia istrinya, Tuan Chai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat berapa lama, dia belum pernah melihat senyum istrinya yang begitu indah. Sambil menggelengkan kepalanya, Tuan Chai tersenyum pahit, tidak, intinya adalah kita semua sudah sangat tua, Anda memanggilnya saudara perempuan ini juga terlalu. Setelah memelototi Master Chai, Yan kembali dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Jika bukan karena Sister Jiayan yang tidak ingin menarik kupu-kupu, jika Sister Jiayan tidak mematuhi jalan wanita itu, apakah Anda benar-benar memperlakukannya sebagai saudara perempuan saya? Yan kembali dan berbalik, menatap Dongfang Jiayan dan berkata, apa yang harus saya lakukan, Sister Jiayan, sekarang Anda harus melakukan sesuatu untuk membuktikan. Sebelum hari ini Dongfang Jiayan tidak akan dipusingkan dengan seorang anak. Tetapi hari ini berbeda. Segera setelah dia kembali, Yan kembali untuk membuktikan bahwa dia memang bisa menghilangkan api iblis yang membakar langit. Dengan cara ini, hidupnya diselamatkan, dan dia benar-benar bahagia ketika dia dilahirkan kembali. Kedua, sekali api iblis yang membakar langit dihilangkan, dia dapat memiliki anak sendiri. Ini sangat penting bagi seorang wanita. Seorang wanita tanpa anak-anak benar-benar tidak lengkap. 3 kali, dia benar-benar tidak berpikir dia sudah sangat tua, alasan mengapa dia begitu kuno dan sederhana, seperti yang dikatakan Yan Guilai, dia hanya tidak ingin menarik kupu-kupu. Di sela-sela pikiran, Dongfang Jiayan tersenyum dan memandang Chai Baiseng, karena itu masalahnya, maka saya akan mengganti pakaian saya dan melihat apakah saya terlalu tua. Selama pidatonya, Jiayan berbalik dan memasuki pintu belakang toko obat untuk mengganti pakaiannya. Menyaksikan Dongfang Jiayan berbalik dan pergi, Yan kembali dan berbalik, memandang Tuan Chai berkata, saya tidak tahu, bagaimana Anda bertemu dengan Sister Jiayan di awal, dan Anda bahkan tidak akan membuat gadis-gadis bahagia. Dengan marah menyipitkan kembalinya Yan, Tuan Chai berkata, mengapa kamu akan membuat gadis-gadis bahagia? Tapi aku ingin memberitahumu, perlakukan gadis-gadis dengan tulus. Jika tidak, kamu akan selalu harus tidak ada cinta sejati. Sungguh, cinta sejati. Saya, tidak pernah mendapatkan cinta sejati. Mendengar kata-kata Tuan Chai, saya tidak tahu mengapa, Yan kembali hanya merasakan sakit yang tajam di hatinya, wajah yang dingin, tidak simpatik, dan dia tidak menunggunya untuk melihat dengan jelas, dan kemudian meninggal. Kemudian, wajah sedih dan sedih tiba-tiba muncul di benaknya, dan kemudian menghilang seketika. Perasaan yang sangat sedih dan sunyi naik ke hati saya tanpa sadar. Tanpa sadar, kembalinya Yan sudah menangis. Tiba-tiba menghapus air mata di wajahnya, Yan mengembalikan wajah kosong, ada apa, mengapa hati begitu sakit? Kenapa, hatinya akan sangat sedih? Juga, siapa dua wanita itu? Kenapa, dia tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas? Dalam kesedihan yang tak berujung, sebuah tirai terdengar, dan sebuah suara yang renyah terdengar, apa yang terjadi? Chai Baiseng, apakah Anda menggertaknya? Mendengar suara ini, Yan Gui kembali dan menyeka air matanya, mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah suara. Sejauh yang saya bisa lihat, Yan kembali dengan mata terbelalak. Meskipun dia tahu bahwa Dongfang Jiayan sama sekali tidak tua, tapi Yan Yihui tidak berharap bahwa begitu dia mengenakan pakaian seorang gadis, dia akan sangat muda. Sungguh berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah gadis ke-8, tetapi sama sekali tidak berlebihan di bienial. Meskipun tidak ada kemudaan dan kelembutan gadis itu, pada pandangan pertama, Dongfang Jiayan hanyalah seorang wanita muda yang baru menikah dari Binale, dan kecantikannya sangat mengharukan. Yang paling penting adalah dia tidak hanya memiliki penampilan luar yang indah, tetapi juga memiliki kecantikan batin yang matang dan mantap, lembut dan elegan, berdiri di sana dengan tenang, dan dia memiliki gaya yang unik. Melihat kosong ke Dongfang Jiayan, Chai Baiseng benar-benar tercengang. Melihat Jiayan di depannya, dia tidak bisa memikirkan bagaimana penampilannya ketika dia pertama kali melihatnya. Pada saat itu, dia sangat cantik, tidak. Lebih tepatnya, dia jauh lebih cantik daripada dia. Melihat ekspresi Chai Baiseng yang terkejut, Yan Guilai menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali. Sayang sekali. Bunga dimasukkan ke kotoran sapi. Mendengar kembalinya Yan, Chai Baiseng segera melebarkan matanya dan berkata dengan marah, anakmu tutup mulut untukku, berpikir bahwa aku Chai Baiseng, yang juga tampan dan ramah tamah. Aku mengangkat pundakku, karena kesedihan tiba-tiba tadi, minat kembalinya Yan tidak tinggi, jadi
Yan kembali dan menggelengkan kepalanya, lupakan, aku tidak cocok untuk membicarakan dua halmu, cepat. Berikan aku tagihannya, aku akan pulang. Pulang. Mendengar kembalinya Yan, Jiayan, yang baru saja memulai, jelas tidak ingin membiarkannya pergi, dan berkata, mengapa kamu tidak memanggilku Sister Jiayan ketika kamu kembali? Mulai hari ini, kamu akan baik-baik saja di sini. Rumahmu. Mengangguk-angguk, Cai Baiseng setuju, bukan hanya kamu bisa membawa Yafu dan Yaksin, pasangan kita, menerimanya sebagai anak perempuan kering. Sebelum Tuan Cai menyelesaikan pidatonya, Yan kembali dan berkata dengan mata putih, aku berkata, aku ingin anak, kamu memiliki kelahiran sendiri, mengapa kamu ingin menerima orang lain sebagai putra dan putri? Dalam menghadapi kembalinya Yan, Cai Baiseng terdiam. Alasan ingin mengembalikan Yan sebagai putra semata-mata karena cinta dan penghargaan, mereka benar-benar ingin memiliki putra seperti itu. Adapun Yafu dan Yaksin, itu adalah rasa terima kasih murni, jika tidak. Dengan status suami dan istri mereka, bagaimana bisa mudah untuk menerima orang sebagai putra dan putri? Melihat Cai Baiseng dan Dongfang Jiayan, Yan kembali dan berkata, persahabatan yang disebut pria itu seringan air, dan persahabatan adalah persahabatan. Aku tinggal di sini bersamamu dan itu tidak pantas. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali, yang disebut mudah bertemu satu sama lain, sulit untuk hidup untuk waktu yang lama, aku tidak akan membuat kesalahan seperti itu, jangan bicara omong kosong, cepat dan periksa, aku pergi. Dengan tak berdaya melirik kembalinya Yan, Dongfang Jiayan membuka laci, langsung mengambil 10 batang emas besar, meletakkannya di konter, dan mendorong ke arah kembalinya Yan. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Yan kembali dan berkata, aku sudah mengatakan bahwa persahabatan di antara para pria sama pucatnya dengan air. Apa maksudmu? Menghadapi kembalinya Yan, Dongfang Jiayan berkata, Anda harus menerima uang ini, setelah semua. Anda membantu saya. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, saya bukan dokter, bagaimana saya bisa menerima biaya konsultasi, belum lagi, bagaimana Anda bisa mendapatkan cukup jika Anda benar-benar menerima biaya konsultasi. Kehidupan Anda, kebahagiaan keluarga Anda, bernilai 10 emas batangan. Dalam menghadapi kembalinya Yan, Dongfang Jiayan tidak bisa berkata apa-apa, ya, jika dia tidak saling kenal, dia tidak akan ragu bahkan jika dia menghancurkan keluarganya untuk menyembuhkan penyakitnya. Jika Anda tidak punya uang, Anda masih dapat memperolehnya, tetapi jika Anda tidak punya uang, maka itu benar-benar hilang. Menatap Cai Baiseng dan Dongfang Jiayan, Yan kembali, karena kamu memanggilku adik kecil, aku mengenali dua temanmu. Sebagai teman, aku akan membantu jika aku bisa membantu, dan aku tidak akan menerima pengembalian apapun. Ini panduan saya. Setelah jeda, Yan kembali dan melanjutkan, mengambil pencerahan bukanlah gaya saya, seperti Yafu dan Yaksin. Saya menyelamatkan mereka beberapa nyawa. Menggunakan logika Anda untuk menilai, bagaimana mereka harus kembali. Dengan napas panjang, Tuan Cai berseru, saya mengerti, sebagai saudara, sebagai teman, Anda tidak perlu begitu jelas. Sekarang setelah Anda mampu, Anda membantu kami, dan ketika kami mampu di masa depan, kami bisa bantu kamu. Mengangguk-angguk, Yan kembali dan tersenyum dan berkata, ya, bukankah temanmu mengawasi dan saling membantu? Yah, seperti yang kalian semua tahu, aku malas dan bilang, cepat dan lihat. Dalam keputusasaan, Dongfang Jiayan tidak punya pilihan selain menyimpan 10 batang emas besar, 115 atau 10, menghitung 122 perak, dan menyerahkannya kembali ke Yan. Puas, dia membawa Yin Liang ke dalam pelukannya dan Yan kembali, itu benar, oke, aku harus kembali, kalau tidak Yafu dan Yaksin harus khawatir tentang aku. Tunggu, melihat Yan kembali, Dongfang Jiayan menghentikannya, berbalik, dan berjalan menuju rumah. Segera, Dongfang Jiayan memegang kotak brokat di tangannya dan berjalan keluar dengan cepat. Dengan hati-hati menempatkan kotak brokat di depan kembalinya Yan, Dongfang Jiayan berkata, ini adalah beberapa potong pakaian dan perhiasan dari masa mudaku. Tidak lagi cocok untuk dipakai. Kamu bisa membawanya ke Yafu dan Yaksin. Aku memandangi Dongfang Jiayan dengan ragu, dan Yan kembali untuk membuka tutupnya dan melihatnya. Apa yang kulihat di dalam kotak itu memang beberapa kostum feminin dan beberapa perhiasan emas dan perak anak perempuan. Secara total, kotak perhiasan emas dan perak ini setidaknya bernilai 2.000 emas. Pada saat perenungan yang mendalam, Yan kembali dan langsung menutupi kotak brokat, menatap Dongfang Jiayan dengan wajah serius. Dihadapkan dengan ekspresi serius dari kembalinya Yan, Dongfang Jiayan dan Cai Baiseng tidak bisa membantu tetapi tertegun, poin ini terlalu jelas, apakah itu sedikit berlebihan? Di antara kekacauan Dongfang Jiayan dan Cai Baiseng, Yan Gui kembali tersenyum dan berkata dengan tulus, karena Sister Jiayan begitu murah hati, maka saya akan berterima kasih atas kedua gadis itu. Mendengar kembalinya Yan berkata begitu, Dongfang Jiayan dan Cai Baiseng tiba-tiba menunjukkan senyum santai. Melihat kembalinya Yan sambil tersenyum, Dongfang Jiayan berkata, oh, meskipun saudara perempuan saya belum tua, tetapi terus mengenakan gaun anak perempuan ini, tetapi masih terlalu cantik.
Setelah memegangi kotak brokat dengan lembut, Yan kembali dan tersenyum, meskipun kamu juga bisa menggunakannya untuk menjual uang, tapi, yang memanggil kakakku sekarang aku kesulitan, aku akan menerima pakaian dan perhiasan ini tanpa ampun. Selama pidatonya, Yan kembali dan mengangguk kepada mereka berdua, oke, setelah beberapa hari tunggu sampai saya pulih, dan kemudian datang untuk membantu Sister Jiayan menyingkirkan api yang membakar, saya akan pergi. Selama pidatonya, Yan tidak mundur, berbalik, dan berjalan menuju toko obat. Setelah mengirim kembalinya Yan keluar dari gerbang, Dongfang Jiayan dan Cai Baiseng akhirnya berhenti dan menyaksikan kembalinya Yan, bergabung dengan aliran orang-orang di jalan, dan menghilang. Berdiri di pintu toko obat untuk waktu yang lama, Dongfang Jiayan menoleh dan melihat ke arah Cai Baiseng. Dengan senyum di wajahnya, Dongfang Jiayan berkata, mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi bekerja untukku. Mulai sekarang, kamu harus menjaga kesehatanmu dengan baik, dan menunggumu untuk merawat tubuhmu. Aku akan memberimu anak besar yang gemuk. Mendengar kata-kata Dongfang Jiayan, Cai Baiseng tersenyum bahagia dan tersenyum seperti anak kecil. Dengan pandangan malu pada Cai Baiseng, Dongfang Jiayan berkata, lihatlah kebodohanmu, terlalu malas untuk merawatmu. Selama pidato itu, Dongfang Jiayan berbalik dan berjalan cepat menuju toko obat. Melihat sosok menantu perempuannya, Cai Baiseng tidak bisa tidak menunjukkan senyum bahagia. Untungnya, merupakan suatu berkah untuk mengetahui bahwa Yan kembali dari adik lelaki ini. Meskipun Yan Gui masih sangat muda dan tidak memiliki identitas atau status adik lelaki ini, Cai Baiseng mengenalinya. Di sisi lain, kembali dari tangan Yan memegang kotak jin, dia bergegas menuju ke arah kuil yang rusak. Dengan uang di sakunya, Yan kembali tanpa pelit dan membeli pot dan wajan baru bersama dengan tempat tidur dan tempat tidur. Sebuah tas besar, menahan di bahu, bahkan lebih besar dari tubuh yang dikembalikan oleh Yan. Sepanjang perjalanan kembali ke kuil yang rusak jauh, Yan kembali dan berteriak dengan keras, Yafu. Yaksin, apa yang kamu lakukan? Ayo, ambil gagangnya. Mendengar suara kembalinya Yan, kedua saudari itu berlari keluar dari kuil yang rusak untuk pertama kalinya. Melihat cara Yan kembali, dia terkejut. Dia bergegas ke sisi Yan Hui dan mengambil paket-paket aneh. Dengan bantuan kedua gadis itu, paket akhirnya diangkut ke kuil surga. Melihat panci dan wajan baru, dan selimut dan penutup beraroma baru, kedua gadis itu sangat bahagia. Khususnya, ketika kedua gadis itu membuka kotak brokat dan melihat set indah gadis penahan angin, mereka dengan senang hati melompat-lompat selama bertahun-tahun, dan mereka tidak mengenakan pakaian yang begitu indah. Yang paling penting adalah bahwa meskipun Dongfang Jiayan mengatakan bahwa mereka adalah pakaian lama, jelas bahwa pakaian ini baru, seperti tidak ada yang pernah memakainya. Bersembunyi di kamar kerja, kedua saudara perempuan itu segera mengenakan pakaian baru dan memakai perhiasan emas dan perak yang bagus. Tiba-tiba, dua gadis berambut itu langsung menjadi sangat menawan dan awet muda. Meskipun itu bukan wanita cantik, itu hanya karena mereka terlalu muda, seperti bunga dan tulang untuk ditempatkan, semua keindahan belum mekar. Setelah menjadi cantik untuk waktu yang lama, kedua gadis itu berubah kembali ke kostum asli mereka. Setelah semua, kuil yang rusak tidak dapat sepenuhnya dibersihkan oleh kembalinya Yan. Bahkan, pekerjaan-pekerjaan kotor yang membutuhkan banyak usaha memang kembalinya Yan. Namun, mereka yang tidak begitu kotor dan tidak membutuhkan banyak usaha semuanya sibuk dengan dua saudara perempuan. Sepanjang hari itu, kedua saudari kecil ini tidak melakukan apapun selain Yang Hui. Seluruh kuil yang hancur, 80% dipenuhi oleh dua saudara perempuan ini. Saya sibuk sampai larut malam, dan akhirnya, seluruh kuil bersih dan rapi, dan bersih di mana-mana. Setelah hari yang panjang kelelahan, adik perempuan itu sangat bahagia, meskipun dia sangat lelah. Selama 5 tahun terakhir, mereka telah tinggal di sini, bagi mereka kuil yang rusak ini adalah rumah mereka. Yang disebut sarang emas dan sarang perak tidak sebagus rumah anjing mereka sendiri. Dalam pandangan Yafu dan Yaksin, semua bangunan tinggi di luar tidak sebagus kuil kecil yang rusak ini. Setelah sibuk sampai tengah malam, lelah, kedua adik perempuan pergi ke kolam untuk mengambil air. Setelah mencuci dan membersihkan, mereka berbaring di tempat tidur kayu yang baru, ditutupi dengan tempat tidur yang lembut dan harum. Dalam mimpi, di mata kedua adik perempuan itu, kuil yang rusak ini adalah rumah mereka, dan kembalinya Yan adalah suami mertua mereka. Anda tahu, saat ini, kembalinya Yan tidak hanya melihat mereka, tetapi juga tidur dengan mereka. Ini bukan pasangan, jadi apa pasangan? Dalam kesadaran dua saudara perempuan kecil itu, anak lelaki dan perempuan itu berbaring di tempat tidur dan tidur, itulah pasangan itu. Faktanya mungkin sama, jika bukan suami istri, laki-laki dan perempuan, bagaimana mereka bisa berbaring di tempat tidur dan naik ke tempat tidur? Akhirnya, Yang Hui keluar dan meniup lilin. Di bawah kesunyian Yafu dan Yaksin, dia naik ke tempat tidur. Di dunia ini, pertama kali Yang Hui bangun, Yaksin dan Yafu berbaring berdampingan, jadi. Dalam kognisi Yanzi, semua ini dibenarkan. Dalam ingatan pertama, Yafu dan Yaksin harus tidur di kedua sisinya, ia harus tidur di antara dua gadis, dan hanya dengan begitu ia bisa lebih melindungi mereka.
Berbaring di antara saudara perempuan Bunga Yafu dan Yaksin, kembalinya Yan hanya terasa manis dan tajam. Setelah hari yang sibuk, kembalinya Yan dapat dikatakan kelelahan secara fisik dan mental, dengan napas yang nyaman, ia dengan cepat tertidur. Kedua saudara perempuan kecil itu juga tidak punya pikiran lain, bersandar pada kembalinya Yang Wei, mereka hanya merasa sangat aman dan hangat luar biasa. Setelah sibuk sepanjang hari, mereka sebenarnya lebih lelah, begitu cepat mereka masing-masing memegang satu tangan dari kembalinya Yan dan tidur nyenyak. Dalam tidurnya, Yang Wei kembali ke gua kares besar lagi. 9 wanita kecil manis mengelilinginya, tidur nyenyak di platform batu, baik tinggi atau rendah atau besar atau kecil. Menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan memutar tubuhnya dengan hati-hati dan terus berlatih berjalan. Karena tidak ada penggaris, kembalinya Yan tidak tahu berapa lama tubuh ular sanca besar ini. Namun, secara konservatif diperkirakan panjangnya 13 atau 4 meter dan berat 1 atau 2 ton, jadi ular sanca raksasa ini sangat ambisius dalam beraksi. Di antara puntiran tubuh ular sanca raksasa bergesekan dengan tanah yang kasar. Sisik ular sanca raksasa bergesekan dengan batu dan mengeluarkan percikan api. Berenang sepanjang jalan, tanah berbatu yang keras tempat tubuh ular sanca melintas tergores dengan goresan padat. Tubuh memiliki ingatan, jadi dengan latihan kembalinya Yan, ingatan tubuh berangsur-angsur pulih. Ketika meninggalkan gua sepanjang jalan, kembalinya Yan hanya merasa bahwa gerakannya lebih halus dan lebih terkoordinasi, dan kecepatannya juga meningkat lebih cepat. Melihat langit biru dan awan putih di luar, Yan kembali dan tidak bisa menahan napas. Di sana, negara-negara selatan larut malam, dan di sini, itu fajar. Berliku dan memutar tubuhnya, Yan kembali untuk berpatroli di gunung sepanjang jalan. Turun dalam lingkaran, Yan kembali dan menemukan bahwa gunung itu tidak tinggi, tetapi mencakup area yang sangat besar, pangkalan besar, yang membentang area dengan diameter lebih dari 100 km. Hanya perlu waktu singkat untuk membuat lingkaran di sekitar gunung. Jika Anda membuat lingkaran di sekitar kaki gunung, itu bahkan lebih dilebih-lebihkan. Jaraknya 3-400 km. Meskipun gunung itu tidak tinggi, pasti tidak pendek, dan lerengnya sangat lembut, jadi, ada 10 hingga 20 juta orang yang tinggal di seluruh gunung, itu jelas bukan masalah. Namun, dari pandangan yang merendahkan, di samping puncak utama, pangkal seluruh gunung ditutupi dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, yang terhubung dengan hutan primitif di sekitarnya. Karena itu, pada pandangan pertama puncak utama adalah gunung, dan pangkal gunung, yang memiliki kemiringan lembut, tampaknya jatuh dan menjadi bagian dari hutan. Setelah berkeliling di sekitar gunung, Yan kembali dengan penuh minat memutar tubuh ular piton dan bergerak menuju hutan di bawah gunung. Begitu dia mendekati hutan, ada suara bergerak berisik di hutan. Melihat melalui celah di hutan, di antara pohon-pohon kuno yang menjulang, monster yang tak terhitung jumlahnya berlari liar dan melarikan diri ke arah yang jauh dari kembalinya Yan. Apa yang membuat Yan kembali tak bisa berkata-kata adalah bahwa banyak monster, saat melarikan diri, buang hajat dan buang air kecil, jelas ketakutan. Menghadapi pemandangan seperti itu, Yan Guilai tiba-tiba kehilangan minatnya. Dia tidak ingin menghancurkannya di atas rumput yang kotor. Itu terlalu kotor, dan dia tidak tahan bahkan memikirkannya. Menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berbalik, berenang di sepanjang tebing curam menuju puncak gunung. Berkeliaran sepanjang jalan, kembalinya Yan dengan cepat mencapai puncak gunung, melihat sekeliling, dan matanya tiba-tiba melebar. Dari kejauhan, Yan kembali untuk melihat arah langit, ada sebuah menara kuno biru besar yang menjulang, bahkan Yan kembali untuk menerangi matanya. Menara biru kuno, menjulang tinggi seperti awan. Melihat pagoda kuno yang besar yang membumi, Yan Hui tidak bisa tidak memikirkan apa yang Yafu dan Yaksin pernah katakan, kota kelahirannya kota Aoki, dan menara piantian hijau dan hijau di kota Aoki. Anda harus tahu bahwa tidak peduli apakah itu iblis atau ras manusia, mustahil untuk membangun gedung sebesar ini. Hanya kekuatan zaman dahulu yang dapat membangun menara yang begitu megah dan megah. 5 menara Tongtian dari umat manusia memiliki 5 atribut. Menurut atribut kayu emas, air, api dan bumi, warna dari 5 menara Tongtian adalah hijau, kuning, merah, putih dan hitam. Menara langit biru terletak di kota Aoki, di tengah-tengah Akademi Aoki. Tentu saja, sejak 100 tahun yang lalu, negara-negara timur telah jatuh ke tangan klan iblis. Alkimia manusia telah kehilangan warisannya, dan sejumlah besar dan Fang telah hilang di Amerika Serikat. 100 tahun yang lalu, negara-negara bagian timur bertanggung jawab atas pemurnian eliksir dari manusia utuh, terutama kota Aoki. Hampir semua master alkimia berkumpul. Seluruh kota Aoki menghasilkan lebih dari 90% dari eliksir orang utuh. Dengan jatuhnya negara-negara bagian timur, khususnya kota Aoki, umat manusia sekarang bahkan lebih pendek dari Tungku dan tingkat raja dapat menjual 10.000 emas, yang terlalu berlebihan. Anda tahu, sebagai raja, harganya sebenarnya hanya 1.000 atau 2 emas. Harga saat ini telah lebih dari 10 kali lebih tinggi, tetapi meskipun demikian, masih memiliki harga dan tidak ada pasar.
Saat ini, ketika pindah ke Akademi Aoki di kota Jumu, dibutuhkan lebih dari selusin siswa untuk ditugaskan ke Tungku Merah, dan sebagian besar Tungku Merah bahkan bukan artefak kerajaan, tetapi merupakan harta karun. Melihat menara setinggi langit, mata kembalinya Yan bersinar tanpa terkendali. Di bawah menara Tongtian hijau-hijau, itu seharusnya menjadi kota Aoki. Di kota itu, ribuan tungku manusia, dan Fang, dan seluruh perangkat master alkimia telah ditinggalkan. Yang paling penting adalah bahwa karena negara-negara timur jatuh begitu tiba-tiba, mereka terakumulasi ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun, dan tidak mengeluarkan sejumlah besar obat-obatan tingkat tinggi yang tidak dapat digunakan di waktu luang, dan mereka masih ada di sana. Anda harus tahu bahwa struktur tubuh ras setan dan manusia berbeda, dan mereka sama sekali bukan makhluk yang sama. Ramuan yang dibuat oleh Master Alkimia dirancang khusus untuk manusia, dan sebagian besar ramuan tidak dapat digunakan oleh ras iblis. Bagi umat manusia, ini mungkin merupakan obat mujarab, tetapi untuk ras iblis itu tidak berguna, jadi, ras iblis tidak akan pernah repot-repot untuk menemukan dan menemukan. 10 juta dan Fang, dan Lu, Elixir, dan seluruh set warisan ahli alkimia dari Yipin ke Jiupin telah tinggal di sana. Bahkan tingkat Kaisar-Kaisar Lingmu Jiulong Panyunding ditinggalkan di sana. Menurut legenda, Jiulong Panyunding Kaisar Lingmu sangat besar dan beratnya 10.000 ton. Jika tidak bisa disempurnakan, tidak ada yang mau mengambilnya, bahkan jika Kaisar Zun tidak. Tentu saja, bahkan jika Jiulong Panyunding, bahkan jika Yan kembali, dia tidak akan berani berharap untuk mendapatkan tungku emas itu. Terus terang, bahkan jika tidak ada yang bertanggung jawab, bahkan jika Anda membiarkan Yan kembali untuk bergerak, dia tidak bisa menjauh. Namun, selama Anda bisa memasuki kota Aoki, selama Anda bisa mendapatkan beberapa artefak kerajaan, bahkan tungku merah tingkat artefak kerajaan, mendapatkan beberapa danfang yang hilang, atau menyempurnakan Lingdan, maka kembalinya Yan akan dikembangkan. Saya melihat tubuh ular saya, dan sekarang tubuhnya juga merupakan bagian dari klan iblis. Jika Anda dapat bercampur dengan kota Aoki, maka, memikirkan bayi di mana-mana di kota Aoki, Yan kembali tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun, tugas mendesak sekarang adalah tidak terburu-buru. Kembalinya Yan baru saja belajar cara bergerak. Kekuatan tempur terlalu langka. Jika Anda keluar seperti ini, Anda tidak bisa pergi terlalu jauh. Merasakan tubuh yang kuat, Yan kembali dan memutar tubuhnya, memegang batu yang keras. Di bawah kekuatan tubuh ular, batu itu hancur seketika. Tidak ada keraguan bahwa berdasarkan kekuatan daging saja, piton besar ini setidaknya memiliki kekuatan nirvana. Namun, klan iblis sangat kuat, dan nirvana sama sekali tidak cukup untuk menjalankan dunia, belum lagi, dalam menghadapi ular sanca besar, siapa yang bodoh untuk bertarung dekat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.